Hello, salam leadership wisdom bersama saya Daniel Ronda. Di podcast kali ini saya membuat topik baru dan saya mau membuat satu seri tentang berkhotbah. Dan ini terinspirasi dari buku yang saya tulis di tahun 2016 yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu, yaitu judul buku itu adalah Khotbah yang Berkuasa. Buku itu sangat diminati dan saya banyak mengisi acara-acara seminar khotbah untuk para gembala karena terbitan dari buku itu. Dan kali ini dalam podcast saya akan mencoba untuk membahas dan membedah atau mengeluarkan isi buku itu dalam topik yang berseri yang saya beri judul seri Khotbah yang Berkuasa. Nah, memang sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, soal penggembalaan tidak terlepas daripada soal pengajaran. Dan pengajaran itu ada pada khotbah. Dan seorang yang hendak menjadi gembala yang baik, gembala yang dipakai Tuhan, maka ia harus memiliki khotbah yang baik juga. Nah, dalam seri khotbah yang berkuasa pada hari ini, saya mau mengajak saudara untuk membahas topik tentang mengapa suatu khotbah tidak menarik. Nah, ini yang saya mau membahas. Mengapa khotbah seseorang tidak menarik. Dan ini juga menjadi keluhan dari jemaat-jemaat yang mengeluh tentang khotbah gembala yang membuat mereka jenuh, mengantuk, tertidur, dan tidak mendapat berkat di dalamnya. Dan ini harus menjadi perhatian para gembala, tidak boleh dianggap sepele dan tidak boleh dianggap angin lalu saja. Karena kedepannya dalam tingkat persaingan gereja yang begitu luar biasa, apalagi dengan adanya pelayanan online, banyak pilihan untuk para jemaat mendengarkan khotbah, dan kita diharapkan para gembala untuk mau meningkatkan pelayanan mimbarnya, pelayanan khotbahnya, dan memperbaiki hari demi hari di bawah tuntunan Roh Kudus tentunya, dan di bawah pimpinan daripada Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita mau mencari tahu mengapa khotbah itu tidak menarik. Ya, ada beberapa yang saya tanya. Jadi metode yang saya lakukan dalam topik ini adalah apa yang saya dapat dari jemaat sendiri. Jadi pada beberapa tahun yang lalu saya meminta sahabat-sahabat saya di Facebook untuk memberi komen khotbah yang baik itu seperti apa dan khotbah yang jelek itu seperti apa, yang tidak menarik itu seperti apa. Maka ada beberapa jawaban mereka. Yang pertama, khotbah itu tidak menarik karena gembala yang berkhotbah itu bertele-tele. Jadi mengulang-ulang, tidak tahu arah kemana khotbahnya, dan berputar-putar. Dan bertele-tele juga berarti durasi waktu yang lama, tanpa topik yang jelas, dan berputar-putar, sehingga disebut dengan bertele-tele. Jadi ada pembicara atau gembala yang berkhotbah dengan hal seperti ini. Mungkin karena kurang persiapan atau tidak tahu menata cara berpikir yang logis. Nah, itu yang sering kali kita lihat mengapa khotbah mereka tidak menarik, karena bertele-tele. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mengapa khotbah itu tidak menarik? Karena pengkhotbah yang berkhotbah itu tidak memiliki semangat, alias loyo, alias tidak ada gairah. Jadi waktu dia sampaikan itu sangat datar,
dan dia seperti tidak ada passion. Dia naik mimbar, dia seperti hanya membaca, menyampaikan, tidak ada kegairahan di dalamnya, wajahnya tegang, bahkan mungkin muram. Jadi dia tidak menarik ya, karena tidak ada semangat. Jadi biasanya pengkhotbah yang menarik tentunya akan memiliki semangat, senyum, kegairahan, naik mimbar. Tetapi khotbah yang tidak menarik kalau gembalanya hanya datar-datar saja. Jadi hal itu yang terjadi. Jadi tidak ada ekspresi, tidak ada bahasa tubuh, dan intonasinya datar. Nah, ini yang sering kali menjadi khotbah itu tidak menarik. Kemudian yang ketiga, khotbah itu menjadi tidak menarik karena khotbah-khotbah yang disampaikan itu beda dengan teksnya, beda dengan apa yang dia ceritakan. Jadi dia membaca teks, tetapi waktu dia menguraikan tidak sesuai dengan teks. Jadi dia hanya bercerita tentang dirinya sendiri. Jadi dia hanya bercerita. Dia tidak menggali Alkitab itu. Dia hanya menceritakan kesuksesannya. Bahkan mungkin di ujungnya dia hanya kemudian memberikan nasihat, pandangan. Jadi dia hanya memberikan semacam cerita tentang dirinya, bukan cerita dari Tuhan. Jadi apalagi kalau cerita itu bertele-tele, berulang-ulang, dan selalu dia lupa bahwa dia pernah mengkhotbahkannya dan dia mengulanginya kembali. Jadi terlalu banyak bunga katanya ya, terlalu banyak ilustrasi yang mengambil alih banyak daripada firman Tuhan itu sendiri. Kemudian khotbah yang menarik, mengapa khotbah tidak menarik berikutnya? Karena khotbah itu dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak ada persiapan. Jadi hanya ya tadi, bukan hanya menceritakan diri, akhirnya menceritakan orang lain, keburukan orang lain, dan seterusnya. Sehingga sangat ketahuan bahwa orang itu tidak ada persiapan sama sekali, karena sama sekali berbeda apa yang dibaca oleh teks, apa yang disampaikan, maka tidak mengena. Jadi memang nampak ya, seorang yang gembala tidak ada persiapan. Kemudian khotbah itu tidak menarik kalau orang mengetahui kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Jadi dia tidak menghidupi apa yang ia sendiri khotbahkan. Nah, ini menjadi sinis jemaat dan menjadi sering mengatakan dia hanya berteori, apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia hidupi. Berbeda dengan seorang pengkhotbah yang disegani, khotbah yang benar, khotbah yang dihormati orang yang ialah ketika apa yang dikatakan oleh pengkhotbah dihidupi oleh pengkhotbah itu sendiri. Jadi itu khotbah yang tidak menarik kalau dia hanya menceritakan tentang dirinya, menasihati orang lain, tetapi dia sendiri tidak menghidupi apa yang dikatakannya. Kemudian khotbah yang tidak menarik tentunya memiliki durasi waktu yang terlalu panjang ya. Jadi nanti kita akan membahas secara khusus berapa lama sebenarnya waktu untuk berbicara di mimbar. Ya, sekarang memang orang tidak senang dengan waktu yang panjang, bertele-tele, dan seterusnya. Jadi itu yang menyebabkan jemaat tidak senang dengan khotbah-khotbah itu. Kemudian yang berikutnya, mengapa khotbah tidak menarik? Ya, ini mungkin menjadi yang terakhir. Saya mendapat input bahwa tema dari khotbahnya hanya itu-itu saja. Jadi bukan menjelaskan firman Tuhan secara keseluruhan, tetapi
hanya berfokus pada misalnya satu tema berkat saja. Jadi tidak ada variasi sehingga jemaat menjadi bosan mendengarkan itu-itu saja ya. Tiada kreativitas sehingga dia hanya misalnya dia melucu, melawak terlebih dahulu, kemudian temanya hanya sekedar entertainment dan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat berkat materi. Nah, inilah yang menyebabkan khotbah itu tidak menarik. Tentu itu adalah metode yang saya pakai adalah ketika saya menanyakan jemaat memberikan komen tentang khotbah yang tidak menarik itu. Nah, tentu kita masih akan olah lagi informasi dari jemaat, dan tetapi ini menjadi tantangan buat kita. Bagaimana dengan khotbah kita? Jadi di podcast ini saya mau menantang saudara-saudara, para gembala dan orang-orang yang suka berkhotbah untuk mengevaluasi kembali apakah khotbahnya sudah menarik, atau khotbahnya itu betul-betul setia kepada kebenaran firman Tuhan, atau hanya sekedar menyampaikan dan saudara merasa tidak ada sesuatu yang signifikan berubah. Jadi kita perlu mengevaluasinya. Jadi dalam podcast ini tunggu seri berikutnya tentang bagaimana menjadikan khotbah kita khotbah yang berkuasa, sehingga pengembalaan kita, kepemimpinan kita akan dipakai Tuhan. Ingat, penting sekali bagi para gembala untuk memperhatikan khotbahnya. Tuhan memberkati kita.